Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-144 dan 145 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang berita kematian Rasulullah di waktu perang Uhud. Jadi tersebar berita di perang Uhud bahwasanya Rasulullah telah meninggal dunia. Nah, berita kewafatan Rasulullah di perang Uhud menimbulkan kegoncangan di tengah umat Islam. Bahkan ada sebahagian dari umat Islam yang lemah iman mereka, ada yang berkeinginan untuk keluar dari Islam. Nah, ayat ini menerangkan tentang keadaan tersebut dan merupakan teguran kepada yang berkeinginan untuk keluar dari Islam hanya disebabkan karena kematian Rasulullah. Sepatutnya dalam beriman kepada Allah, di dalam memeluk Islam, tidak menggantungkan keimanan kepada Allah itu dengan kematian seseorang, siapapun orang tersebut, termasuk Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah adalah manusia biasa, sama seperti manusia yang lain, hidup, dan kalau memang hidup, maka pasti setiap yang hidup itu mati. Keadaan Rasul sama dengan keadaan para Rasul yang terdahulu. Mereka hidup, mereka menyampaikan dakwah, kemudian sampai masanya mereka pun meninggal dunia, mereka wafat. Tetapi bukanlah bermakna kalau Rasul wafat kemudian kaum itu tidak lagi beriman, tidak dibenarkan. Maka keinginan sebahagian umat Islam yang berkeinginan untuk keluar karena berita kewafatan Rasul, itu adalah perkara yang tidak bisa diterima. Maka ayat ini menjadi teguran bahwasanya keimanan jangan digantungkan kepada kewafatan atau kematian seseorang. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Telah kita terangkan bahwasanya ayat sebelum ini menyebutkan keadaan yang susah ketika perang Uhud, disebabkan karena banyak yang terluka, banyak yang terbunuh, dan itu adalah ujian yang berat di dalam perang. Kemudian disebutkan kalaulah mau menjadikan syurga sebagai tujuan, ujian yang berat itu akan
akan mudah, akan ringan dijalani. Tetapi kalau memang menghadap ke dunia itu, maka dia akan menjadi berat. Tapi kalau menghadap ke akhirat, menghadap ke surga, dunia itu sebenarnya adalah yang menyampaikan ke akhirat. Nah, jadi melihat dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Nah, apabila terluka ataupun tertawan ataupun terbunuh, itu memang perkara biasa dalam perang. Tetapi tidak boleh perkara tersebut dijadikan sebagai sebab untuk bersikap lemah dan bersedih hati. Nah, jadi ayat-ayat ini masih lagi menerangkan tentang perang Uhud. Terluka, tertawan, terbunuh itu adalah sunnah giliran di dalam perang. Itu adalah proses untuk menuju kemenangan. Yang mesti dilihat jangan prosesnya. Yang mesti dilihat adalah kemenangan itu sendiri. Yang mana kemenangan itu adalah janji Allah yang akan ditunaikan untuk diberikan kepada orang-orang beriman. Jadi dengan pembahasan ayat ini, maka nampaklah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membimbing orang-orang beriman, memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman. Apabila mereka beriman, maka pastikan keimanan itu dipelihara dengan baik. Dan pastikan keimanan itu keimanan yang kokoh, yang kuat, tidak terpengaruh dengan ujian-ujian. Meskipun ujian itu berat, termasuk umpamanya pada masa dahulu, termasuk mendengar kewafatan Rasulullah, itu adalah ujian yang sangat berat sekali. Tetapi kita beriman kepada Allah dan tidak dikaitkan kepada selain Allah. Jadi memurnikan keimanan kepada Allah. Inilah petunjuk yang ingin Allah sampaikan melalui ayat yang akan kita bahaskan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Allah berfirman, wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu illa rasul, kecuali seorang rasul. Atau dalam terjemahan yang lain, Muhammad itu tidaklah kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Karena Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Afa immata au qutila, apakah jika ia mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu berpaling ke belakangmu, maknanya kamu berpaling kepada keadaan sebelum kamu memeluk Islam, kembali kepada kekufuran. Wa may yanqalib, dan barang siapa yang berpaling ala aqibai, ke belakangnya, maknanya kepada kekufuran kembali, falan yadurrallaha syai'a, maka ia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu, dan Allah akan memberikan balasan asyakirin, kepada orang-orang yang bersyukur. Wa ma kana li nafsin an tamuta,
dan tidaklah satu orang yang bernyawa itu atau yang hidup itu akan mati illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, yang mana ajalnya itu telah ditetapkan. Wa may yurid thawabad dunya, dan barang siapa menginginkan pahala dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, nu'tihi minha, kami akan berikan juga kepadanya. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kita ulang dari awal. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Maka apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu berpaling ke belakang, kembali kepada kekufuran? Dan barang siapa yang berpaling ke belakangnya, itu kembali kepada kekufuran, maka sekali-kali ia tidaklah mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Dan Allah memberikan balasan, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan tidaklah setiap jiwa itu akan mati kecuali dengan izin Allah. Ajal telah ditetapkan. Dan barang siapa yang menginginkan pahala dunia, kami berikan kepadanya dari balasan pahala dunia tersebut. Dan barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, kami akan berikan kepadanya balasan dari pahala akhirat tersebut. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang berita kematian Rasulullah di perang Uhud, yang mana berita kematian Rasulullah itu membuat kegoncangan di sebahagian umat Islam. Hati mereka goncang sehingga ada yang berkeinginan untuk keluar dari agama Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, tidak sepatutnya mereka berbuat demikian. Sebab kalau betul-betul beriman kepada Allah, jangan gantungkan keimanan itu kepada kematian seseorang. Kemudian Allah ingatkan, kalau mau berbuat baik, yaitu dengan tetap berada dalam perang, meneruskan perjuangan, maka Allah akan memberikan balasan. Dan mereka itu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian itu sudah ditetapkan sejak zaman azali lagi. Allah telah menetapkan kematian setiap orang yang bernyawa. Dan kematian itu akan berlaku dengan izin Allah. Allah izinkan berlaku. Kalau Allah tak izinkan, tidak akan berlaku. Meskipun berpuluh beratus kali ikut perang, kalau Allah tak izin, tidak akan mati, tidak akan terbunuh. Nah, jadi kematian bukanlah sesuatu yang mesti ditakuti, karena sampai masanya ia akan diberlakukan. Maka tidaklah orang yang pergi berperang akan segera mati, dan tidak pula lah orang yang tidak mau berperang tidak akan mati-mati. Tidak. Boleh jadi dia tidur di tempat tidurnya sendiri, di tempat tidurnya itu dia mati. Tak ada orang memukulnya, tak ada orang mengganggunya, dia pun mati. Karena kematian itu telah ditetapkan oleh Allah. Cuma kematian di atas tempat tidur, sementara ada peluang untuk mati syahid di medan perang. Kematian di tempat tidur itulah kematian yang hina. Karena ada peluang untuk berjihad di jalan Allah dan ia mampu, kemudian ia sia-siakan peluang tersebut, dan ia mati sebagai pengecut, maka ia adalah kematian yang hina.
Nah, apabila mau pergi ke medan perang, kemudian memang kematian itu Allah tetapkan di medan perang, itu adalah kematian yang mulia. Allah akan berikan balasan bagi orang yang mati mulia tersebut. Nah, inilah dia ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Di permulaan ayat 144, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang siapa itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Ini penyebutan seperti ini namanya penyebutan yang disifati kepada sifatnya. Siapa yang disifati? Nabi Muhammad. Diletakkan Nabi Muhammad itu ke atas sifatnya. Apa sifat Nabi Muhammad? Allah menerangkan sifat Nabi itu adalah sebagai seorang utusan, Rasul. Maka penyebutan yang seperti ini, yaitu meletakkan yang disifati kepada sifatnya, itu namanya pengkhususan yang membawa makna penekanan, penegasan. Artinya betul-betullah Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Itu maknanya. Wa ma Muhammadun illa Rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Kalau seorang Rasul sama seperti Rasul-Rasul sebelum ini, yaitu dari kalangan manusia juga. Kalau dari kalangan manusia juga bermakna kalau manusia itu hidup, maka yang hidup pasti akan mati. Jadi jangan fahami Nabi Muhammad itu Tuhan sebagaimana ada di luar agama Islam yang menuhankan Nabi mereka. Kalau menuhankan Nabi, namanya Tuhan, mestilah dia hidup kekal. Tetapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu. Tetapi keistimewaanku adalah yuha ilai, aku ini diwahyukan kepadaku wahyu, sementara kamu tidak menerima wahyu. Aku, keistimewaanku adalah menerima wahyu. Tetapi meskipun aku menerima wahyu, aku sama seperti kamu, yaitu manusia biasa. Nah, kalau manusia biasa apabila hidup, maka pasti sampai masanya akan mati. Jadi ayat ini menerangkan tentang hakikat yang sebenarnya, bahwasanya kematian datang kepada siapa saja, termasuk kepada Nabi Muhammad. Nah, padahal ayat ini turun menerangkan tentang kisah perang Uhud. Perang Uhud itu pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah. Rasulullah wafat jauh setelah itu. 8 tahun lagi baru Rasulullah wafat. Apa maknanya? Maknanya Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman sebelum kewafatan Rasul nanti, yang 8 tahun nanti. Petunjuk itu sudah diberikan sekarang supaya bersiap sedia apabila nanti Rasulullah betul-betul wafat, maka dapat menghadapi kewafatan Rasul itu dengan benar. Karena ada orang yang tak bisa menerima kewafatan Rasul. Contohnya adalah Umar. Umar sendiri pun tak bisa menerima. Umar bin Khattab marah ia kepada orang yang mengatakan Rasulullah telah wafat. Dinasihati oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu tetap hidup. Maka kita ini bukan menyembah Nabi Muhammad, kita ini menyembah Allah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kita ini menyembah Allah, wahai Umar, bukan menyembah Nabi Muhammad. Barulah ketika itu tersadar Umar, karena dia larut dalam emosinya. Karena kita pun juga demikian. Kalau ada ahli keluarga kita yang kita cintai kemudian wafat, kita larut dalam emosi kita, tenggelam dalam emosi, tak bisa menerima kematian
ahli keluarga kita itu. Begitu juga lah Umar. Nah, ayat ini turun adalah jauh sebelum kewafatan Rasul. Apa tujuannya? Sebenarnya kalau memang ya Rasulullah itu tidak mati di dalam perang, beritahukan saja dalam ayat ini bahwasanya Rasulullah tidak mati. Tetapi pemberitahuan itu mengatakan bukan Rasulullah langsung saja Rasulullah tidak mati, tidak. Tapi pemberitahuan, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul, dan telah berlalu para Rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad, dan mereka itu hidup kemudian mereka mati. Maka begitu jugalah keadaan Nabi Muhammad, hidup dan juga akan mati. Nampak di sini Allah ingin memberitahukan hakikat tentang Rasulullah SAW, yaitu sebagai bimbingan, sebagai petunjuk. Andaikan Rasulullah itu wafat, mati terbunuh di dalam perang, maka jangan dijadikan alasan untuk tidak meneruskan perjuangan. Jangan dijadikan alasan untuk tidak beriman lagi. Jangan dijadikan alasan untuk murtad dan keluar dari Islam. Nah, lihat, jadi ayat ini dia berupa bimbingan. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, para rasul. Mengapa sambungan ayat itu sedemikian rupa? Sebabnya adalah ingin menjelaskan bahwasanya kalau para rasul terdahulu telah meninggal dunia, maka Rasulullah pun akan meninggal dunia pula, karena sama keadaan Rasulullah dengan para rasul terdahulu. Namun yang berikutnya itu yang penting. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Maka apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu berpaling ke belakang? Jika ia mati atau terbunuh, kamu berpaling ke belakang? Kalau kamu berpaling ke belakang disebabkan karena dia mati atau terbunuh, bermakna kamu telah mengkaitkan keimananmu itu kepada Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah hidup, kamu beriman, kamu beragama Islam. Tapi kalau Rasulullah wafat, kamu berhenti beriman, kemudian keluar dari Islam, oh, itu adalah berpura-pura dalam beriman. Karena beriman yang sejati, yang sebenarnya tidak menggantungkan keimanan itu kepada selain Allah atau kepada kematian seseorang, termasuk kematian Rasulullah. Jadi ayat ini berupa teguran kepada sebahagian dari umat Islam yang berkeinginan untuk keluar dari Islam disebabkan karena mendengar berita kematian Rasulullah. Ada sebab turun ayat ini. Kalau kita membaca tafsir Imam Ibnu Katsir, disebutkan situ riwayat, rupanya yang menyebarkan berita tentang kematian Rasulullah itu adalah syaitan yang menjelmakan diri jadi manusia dengan mengatakan wa nada syaitan, maka menyerulah syaitan, Rasulullah telah mati, Rasulullah telah mati. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menggoncangkan keadaan umat Islam. Itu namanya isu atau kabar angin atau berita burung. Maka mesti dipastikan dahulu, jangan cepat-cepat percaya. Memang ada yang memukul Rasulullah, kemudian terluka kepala Rasulullah, tetapi tidaklah mengakibatkan Rasulullah menjadi wafat, terbunuh, tidak. Memang Rasulullah terluka di perang Uhud, tetapi tidaklah membuat Rasulullah meninggal dunia. Nah, tetapi cerita yang berkembang adalah tentang kematian Rasulullah, berita kematian Rasulullah. Maka ayat ini adalah teguran kepada sebahagian, tidak semua umat Islam yang berkeinginan keluar dari agama Islam, sebahagian.
Wa may yanqalib ala aqibai, dan barang siapa yang berpaling ke belakangnya, yaitu ke keadaan sebelum memeluk Islam, fala yadurrallaha syai'a, maka ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Kalau seseorang itu kembali kafir atau murtad dari agama Islam, dia bukanlah mendatangkan kemudaratan kepada Allah, maknanya bukanlah mendatangkan keburukan kepada Allah. Allah tidak akan terpengaruh dengan perbuatan manusia. Tidak ada kesan apa-apa terhadap Allah. Karena apapun yang dibuat oleh manusia tidaklah mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Sebagaimana apapun yang dibuat manusia tidaklah menambah apa-apa di sisi Allah. Kalau kita berbuat baik, manfaat kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita beriman, beragama Islam dengan menjalankan syariat Islam, maka kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Bukan ada apa-apa yang bertambah di sisi Allah, tidak. Dan apabila seseorang itu memilih kekufuran atau kembali kafir, maka keburukannya bukanlah kepada Allah, keburukannya adalah kepada orang itu sendiri. Maka Allah menyebut di sini, maka barang siapa yang murtad, yaitu kembali ke belakang kepada kekufuran, maka dia tidak mendatangkan kemuratan kepada Allah sedikit pun. Maknanya janganlah beranggapan bahwasanya dengan keluar Islam itu akan jatuhlah kedudukan Allah. Tidak. Akan menjadi hinalah Allah. Tidak. Bahkan mereka sendiri yang akan jatuh kedudukan dan hina di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang beriman lainnya. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sebenarnya tidak kata orang-orang bersyukur yang tepat di sini ini, karena kaitan dengan perang, yang pada waktu perang itu umat Islam dikejutkan dengan berita kematian Rasulullah. Mestinya kata yang tepat adalah orang-orang yang bersabar. Dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar, yaitu yang tetap bertahan di medan perang. Nah, mestinya kata bersabar lebih sesuai. Tapi mengapa kata bersyukur pula? Karena biasanya kata bersyukur ini kaitannya dengan nikmat yang diterima. Tapi dalam perang Badar, nikmat apa yang diterima? Dalam perang Uhud, nikmat apa yang diterima? Luka-luka, banyak yang terbunuh, berita kematian Rasulullah. Nikmat apa yang diterima sehingga disebut di sini orang-orang bersyukur? Karena biasanya kita memahami kalau orang-orang bersyukur ada kaitannya dengan nikmat yang mereka terima. Maka ulama tafsir pun memberikan penjelasan bahwasanya ada orang-orang yang bertahan di medan perang. Dan yang membuat mereka bertahan di medan perang itu adalah keimanan mereka kepada Allah dan ketaatan mereka kepada Rasulullah. Tidak, kami tidak akan tinggalkan tempat perang ini apapun yang berlaku. Bagaimanapun keadaan, kami tetap bertahan di sini. Mati sekalipun kami akan jalani. Nah, apabila seseorang sudah sampai ke tahap seperti itu, bermakna dia sudah dapat pertolongan Allah. Dia sudah dapat perlindungan Allah. Karena tanpa pertolongan dan perlindungan Allah tak mungkin bisa bertahan di medan perang dalam keadaan gawat seperti itu. Nah, karena mereka itu mendapat pertolongan Allah kebaikan atau tidak? Kebaikan. Mendapat perlindungan Allah sehingga terjaga, sehingga tidak melanggar arahan Rasul. Karena arahan Rasul jangan tinggalkan tempat memanah. Dia mampu bertahan di tempat yang Rasulullah tetapkan, bermakna telah mendapat perlindungan dari Allah, sehingga tidak terpedaya dengan harta rampasan perang, tidak terpedaya dengan dunia. Dapat pertolongan, dapat perlindungan, itu adalah pemberian dari Allah. Itu yang membuat mereka bersyukur. Dan karena mereka bersyukur, karena bertahan di medan perang, maka Allah pun memuji mereka dengan menyebut Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur itu. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan orang bersyukur di sini ini dia lebih tinggi kedudukannya dari orang-orang bersabar.
yaitu a'la maratibis sabr. Mereka ini adalah kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan sabar. Biasanya kita bersyukur, kapan kita bersyukur? Biasanya kalau badan kita sehat, kita bersyukur. Alhamdulillah badan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini ucapan bersyukur. Tapi ada seorang hamba Allah diuji dengan sakit, dia bersyukur. Bagaimana keadaan hari ini, Pak? Saya ini sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya sakit. Wah, ini aneh ini. Umpamanya beruntung dalam perdagangan. Bagaimana perdagangan, Pak? Alhamdulillah. Rugi dia dalam perdagangan. Bagaimana perdagangan, Pak? Alhamdulillah rugi saya hari ini. Ah, ini aneh kan? Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya, kalau beruntung alhamdulillah biasa, kalau sehat alhamdulillah biasa. Tetapi kalau sakit alhamdulillah, ini perlu penjelasan. Mengapa dia menyebut alhamdulillah juga ketika sakit? Rupanya setelah kita tanya mengapa menyebut alhamdulillah ketika sakit, alhamdulillah dengan sakit ini semakin dekat saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya jadi beribadah, berzikir saya jadi tak putus-putus. Dengan sakit inilah saya semakin dekat, semakin hampir dengan Allah. Alhamdulillah dengan sakit ini. Oh, begitu rupanya. Tapi tak sembarang orang sampai ke tahap seperti ini. Karena kebanyakan yang kita tanya yang sakit itu selalu dia aduh, mengeluh, tidak bersyukur. Apa sebab? Sebab bersyukur ketika sakit itu adalah lebih tinggi dari bersabar. Itu yang kita sebut tadi. Bersyukur ketika bertahan di medan perang yang di masa itu diberitahukan Rasulullah telah wafat. Oh, itu memang tinggi sekali kedudukan. Maka Allah berikan pujian, kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maka tinggi kedudukan orang-orang yang bersyukur. Maka Allah menyebut qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Jadi banyak manusia tidak bersyukur. Apa makna bersyukur? Bersyukur maknanya menggunakan nikmat Allah itu seperti yang Allah kehendaki. Itu makna bersyukur. Tidak cukup dengan menyebut alhamdulillah saja. Sehat badan nampak alhamdulillah. Tak cukup. Sehat badan alhamdulillah, dan bawa badan itu pergi mengaji, itu alhamdulillah, bersyukur. Ini badan sehat tak bawa mengaji, itu tidak bersyukur. Tidak menggunakan nikmat Allah seperti yang Allah kehendaki. Alhamdulillah harta saya bertambah dari hari ke hari. Cukup? Tak cukup. Alhamdulillah harta saya bertambah. Gunakan harta itu seperti yang Allah kehendaki. Itu namanya bersyukur. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah setiap orang yang bernyawa itu, siapapun yang bernyawa. Di sini digunakan kata nafsin. Dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan merasakan mati, cepat atau lambat, di rumah atau di medan perang, pasti mati. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan tidaklah setiap yang bernyawa antamuta illa bi'idznillah, akan mati kecuali dengan izin Allah. Jadi kematian seseorang itu adalah dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan, mati. Kalau Allah tak izinkan, tak mati. Ada seorang sahabat Nabi itu ditusuk oleh pedang. Kalau dibukalah tubuhnya itu tidak ada satu jengkal pun kulitnya itu yang tidak ada bekasan pedang. Ada bekas pedang, di mana-mana bekas pedang. Khalid bin Walid
Tetapi di mana Khalid bin Walid itu meninggal dunia? Di medan perang? Enggak. Di rumahnya dia meninggal dunia. Di atas tempat tidur. Padahal dia panglima perang. Lihat. Jadi jangan memahami kalau pergi perang, ini dekat kepada kematian. Belum tentu. Ini kalau di rumah saja nih, jauh dari kematian. Oh, belum tentu. Maka dikatakan pemberani bukanlah mendekatkan kepada kematian, pengecut bukanlah melambatkan dari kematian. Jadi mengapa jadi pengecut kalau bukan melambatkan kematian? Karena apa? Karena kematian itu bukan berkaitan dengan apa yang kita buat. Sebenarnya kematian itu pada hakikatnya adalah dengan ketetapan Allah, dengan izin Allah. Apa makna izin? Izin bertemunya dua keinginan. Itu izin. Umpamanya ada orang datang ke rumah kita, maka dia pun minta izin supaya diperkenankan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa keinginannya? Keinginannya mau masuk. Kemudian kita izinkan. Makna kita izinkan seperti yang dia inginkan, seperti itu pula yang kita inginkan. Baik, Anda mau masuk, ku perkenankan, masuklah. Nah, menyampaikan keinginan itu namanya izin. Menyampaikan keinginan, izin. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan Allah menyampaikan keinginan kita. Kalau kita pergi berperang, apa keinginan kita? Mau mati syahid. Itu keinginan kita, mau mati syahid. Kalau Allah izinkan, mati syahid. Kalau Allah tak izinkan, tak mati syahid. Kita mau pergi berperang, ingin menang. Kalau Allah izinkan, menang. Kalau Allah tak izinkan, ini perang Uhud, tak menang. Kita ingin pergi ke pengajian, Allah izinkan, sampai ke pengajian. Kalau Allah tak izinkan, tak sampai. Setelah Isya, lupa saja pengajian. Sudah pukul 10, malam ni ada pengajian lah. Karena Allah tak izinkan. Atau tiba-tiba saja sakit. Siang hari saya mau datang lah, tiba-tiba sakit. Allah tak izinkan, Allah tak sampaikan keinginannya. Jadi izin itu maknanya menyampaikan keinginan. Nah, kita berkeinginan, Allah juga berkeinginan, dan tidaklah akan berlaku melainkan apa yang Allah inginkan. Silahkan saja kita berkeinginan, tetapi yang menjadi penentu bukanlah keinginan kita. Yang menjadi penentu adalah keinginan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah yang kamu inginkan melainkan apa-apa yang Allah inginkan, dan itulah yang akan menjadi kenyataan. Karena Allah lah yang mengatur sekalian alam ini. Oh, kalau kematian itu di tangan Allah, maka mengapa mesti bersikap lemah? Mengapa mesti bersedih? Mengapa mesti berubah apabila mendengar kematian Rasulullah? Tak sepatutnya demikian. Ini makna ayat. Berikutnya lagi, kitaban muajjala. Kitaban sesuatu yang ditetapkan. Itu makna kitaban. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu-waktu salat itu sudah ditetapkan. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh sudah ditetapkan. Nah, muajjala, ajal kita pun sudah ditetapkan. Biasa kita sebut umur, kemudian kita sebut ajal. Apa beda antara umur dengan ajal? Berapa umur? 60 tahun. Kapan ajalnya kita ini? Kalau sampai ajal, habis umur. Apa beda antara umur dengan ajal?
Umur adalah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk diisi. Itu mana umur. Umur, waktu yang Allah gunakan, waktu yang diberikan oleh Allah yang kita gunakan untuk diisi. Dengan apa diisi? Dengan amal saleh. Kalau kita isi dengan amal saleh, maka jadilah umur itu umur. Kalau tidak kita isi dengan amal saleh, maka umur itu tidak jadi umur. Sia-sia, waktu yang berlalu begitu saja. Maka ada kata makmur. Apa makna makmur? Ada yang diisi. Negeri kita ini makmur, ada isinya. Imarah, imarah dari kata umur juga. Imarah, isi. Imarah itu bangunan. Mengapa bangunan dikatakan bangunan? Karena dia mengisi bumi ini. Dulu di tempat ini tak ada bangunan, kosong. Setelah itu ada bangunan. Nah, bangunan itu isinya. Jadi begitu juga lah makna umur. Umur itu adalah isi dari waktu yang Allah beri kepada kita. Ini sekarang ini kita sedang menjalani waktu dengan isi. Nah, inilah dia umur. Jadi belum tentu lagi Allah beri kepada kita 60 tahun, betul-betul 60 tahun umur kita, belum tentu. Berapa tahun yang berisi? Ada yang sampai 10, 15 tahun entah kemana-mana dia pergi. Tak ada isinya. Menceritakan orang lain. Itu tak ada isi. Kosong. Maka boleh jadi umurnya 60, sebenarnya dia baru berumur 20 tahun baru. Karena umur 40 dia baru sadar. Bermakna sejak umur 40 itulah baru berisi. Maka jangan terpedaya, oh saya dah berumur sekarang. Belum lagi berumur, berusia saja panjang, berumur belum lagi. Karena umur itu maknanya adalah isi dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Umur itu makna umur, yaitu isi yang kita lakukan di dalam hidup ini, mengisi waktu. Ajal itu adalah penghujung dari umur, penghujung dari usia. Kapan penghujung usia kita ini? Tak tahu. Tapi kalau sampai ke ujungnya, sampai ke ajalnya, tidak akan dimajukan barang sedetik dan tidak akan dimundurkan barang sedetik. Andaikan umur kita itu adalah 60 tahun, 6 bulan, 6 minggu, 6 hari, 6 jam, 6 menit, 6 detik, sampai ke waktu yang ditentukan itu, habis sudah. Ibarat pelita, minyaknya habis, maka lampunya pun padam. Dan tidak ada di antara kita nih yang tahu kapan ajalnya itu. Boleh jadi jatuhnya adalah pada hari Jumat yang akan datang. Siapa tahu? Jangan dikatakan yang tua-tua ini lebih dahulu ini. Oh tidak. Boleh jadi yang muda-muda. Karena kelapa itu buahnya yang tua jatuh, yang mumbangnya itu, yang kecil-kecil itu pun juga jatuh. Dan semua kita akan mati. Kitabam muajjala, yaitu waktunya telah ditentukan. Kapan ajalnya? Jadi sampai ajalnya, sampai penghujungnya, habis sudah. Jadi kalau kita tak tahu tentang kematian, mengapa mesti menyibukkan diri dengan kematian? Sementara kita tak tahu tentang kematian kita. Menyibukkan diri dengan yang tak tahu, apa gunanya? Lalu jangan fikirkan tentang kapan kita mati. Semua kita ini pasti mati. Yang penting adalah apa yang dipersiapkan sebelum kematian. Semua kita ini akan mati ini. Sekarang apa yang mau dipersiapkan? Andaikan besok mati macam mana?
andaikan, mungkin atau tidak? Siapa yang jamin saya tak akan mati dalam 2-3 hari ini? Jangan coba-coba. Tak ada siapa yang bisa jamin dirinya akan bisa hidup 1-2 tahun ini. Maka selalu ada imam ini bijaksana, supaya makmumnya itu solat dengan khusyuk. Maka imamnya ini akan menasihati makmumnya, sallu salatal muwaddi'. Apa maknanya ini? Wahai makmum sekalian, solatlah kamu seakan-akan solatmu ini adalah solat yang terakhir sekali untukmu. Setelah ini tak ada lagi solat. Ini solat isya ini. Boleh jadi Allah akan matikan sebelum subuh nanti. Inilah dia solat yang terakhir, solat isya. Kalau dah terakhir tu macam mana kita solat tadinya? Khusyuk. Jadi tentang kematian itu bukan urusan kita, serahkan sajalah kepada Allah. Yang menjadi urusan kita adalah apa yang dipersiapkan sebelum kematian. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Ini yang tak baik ini. Allah tegur. Ada orang yang sebelum kematian, ketika hidup di dunia, dia ingin cari pahala dunia saja. Dunia saja. Sementara setelah kematian bermakna dia tinggalkan dunia, meninggal dunia. Kan selalu itu kita sebut. Orang mati adalah orang yang meninggalkan dunia ini. Tak ada lagi dia menjalani dunia, habis sudah. Apabila kematian tiba, meninggal dunia, meninggalkan dunia. Nah, meninggalkan dunia kemana pergi? Ke alam barzah, menjelang kiamat. Nanti setelah kiamat, akhirat yang panjang dan abadi. Nah, ada orang yang ketika hidup di dunia, sebelum kematian, dia ingin dapatkan balasan dunia saja. Dunia. Kumpul uang untuk buat rumah, dapat rumah. Kumpul uang, beli kenderaan, dapat kenderaan. Kumpul uang, simpan uang untuk pergi jalan-jalan kemana-mana. Kumpul uang tak terkumpul, badan pun mati sudah, habis. Begitulah keadaan manusia. Akhirnya apa yang mereka dapat? Tak ada yang mereka dapat. Sebab yang mereka kumpulkan semua mereka tinggalkan. Yutbi'ul mayyita thalathun. Yang mengiringi mayat ke kubur ada 3. Satu tetap bersama dengannya, yang 2 lagi pulang. Apa 2 yang mengiringinya dan pulang kembali? Anaknya, ahli keluarganya mengiringinya ke kubur, pulang lagi. Ada ahli keluarganya juga bermalam di kubur? Tidak ada. Pulang ke rumah. Kemudian harta, mungkin mobilnya mengiringinya ke kubur, tapi setelah dikuburkan mobilnya pulang. Ada yang diparkirkan mobilnya di atas kubur? Tak ada. Apa yang tinggal? Yang tinggal satu, amal soleh. Nah, amal itulah yang disebut dengan pahala akhirat. Amal itulah yang disebut dengan pahala akhirat. Maka Allah memuji orang yang mengumpulkan amal dengan menyebut wa may yurid thawabal akhirah. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, nu'tihi minha, kami akan berikan kepadanya. Akhirnya di dunia ia dapat, di akhirat pun dia dapat, setelah meninggal dunia pun dia dapat. Tapi kalau mengejar pahala dunia, di dunia dia dapat rumah, dapat kenderaan, dapat, tapi setelah itu tak akan ada apa yang dapat. Apa yang akan dapat kalau kebaikan tidak dapat? Dia 2 saja. Kalau tidak kebaikan dapat keburukan, siksaan lah yang akan dijalani. Wasanajzi syakirin, dan Allah dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Diulang saya lagi. Kalau tadi wasayajzillahu syakirin, sekarang pula wasanajzi syakirin. Apa bedanya? Tadi Allah menggunakan kata Allah, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sekarang pula, dan kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
Bedanya adalah ketika Allah menyebut dan Allah memberikan balasan kepada orang yang syukur, bentuknya itu pemberitahuan. Pemberitahuan. Dan Allah memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Tetapi kalau wasana jazi syakirin, dan kami memberikan balasan. Ada kata kami di sini membawa makna kedekatan dengan hamba-hamba yang bersyukur. Hei hamba yang bersyukur, kami akan memberikan balasan. Ada kedekatan. Mengapa Allah gunakan kata dekat kepada orang-orang ini? Karena mereka juga dekat dengan Allah. Yaitu di dalam ayat ini mereka menjadikan akhirat sebagai tujuan. Maka kedudukan mereka pun tinggi. Mereka dekat dengan Allah. Maka Allah pun dekat dengan hamba tersebut. Wa sanajzish syakirin. Dan sudah kita terangkan tadi makna bersyukur. Mereka ini menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan sepenuhnya. Meskipun mereka menderita di dalam perang, tapi mereka masih lagi memiliki kemampuan untuk bertahan. Mereka gunakan kemampuan yang ada itu untuk terus bertahan sebagai mengagungkan Allah yang mereka imani, yang mereka percayai. Dengan demikian layaklah mereka untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Maka ayat ini adalah celaan kepada orang yang mengejar dunia, dan adalah pujian bagi orang yang mengejar akhirat. Dan mudah-mudahan dua ayat ini menjadi bimbingan dan petunjuk bagi kita bahwasanya apabila kita beriman kepada Allah, berimanlah dengan sepenuh hati kepada Allah. Jangan gantungkan iman kita itu kepada selain Allah. Ini mengikuti pengajian. Maka kalau mengikuti pengajian, ikutilah pengajian ini dengan keimanan kepada Allah. Jangan ikuti pengajian dengan bergantung kepada guru yang mengajar. Kalau gurunya itu datang, kalau gurunya tak datang. Itu namanya bergantung kepada orang lain dalam belajar, tidak karena keimanan. Kalau karena keimanan, maka apabila gurunya siapa saja, kalau memang ia menyampaikan kebenaran, maka ia terus belajar. Ada lagi ini fenomena di tengah masyarakat. Fenomena di tengah masyarakat. Dan ini terjadi dan sangat menyedihkan sekali. Ada guru itu selama ini menyampaikan pengajian. Disukai sehingga menjadilah guru itu guru sejuta umat. Tetapi malang banyak jemaah ini ketika mendengar pengajian tidak karena keimanan kepada Allah, karena gurunya itu. Ketika gurunya itu tidak lagi disukai, karena guru itu sudah berumah tangga pula satu lagi, maka dia tak menyukainya lagi. Akhirnya dia tak mau belajar ke guru tersebut. Padahal itu saja salahnya, tak ada lagi yang lain. Tak mau dia belajar. Ini bermakna belajar tidak karena keimanan kepada Allah. Itu bermakna karena emosi dan perasaannya. Ketika disukai, belajar. Ketika tidak disukai lagi, tak mau belajar. Padahal kaitannya bukan karena keilmuan, hanya karena perasaan dan emosi saja. Maka hendaknya pastikan setiap apa yang kita buat adalah karena keimanan kepada Allah, dan jangan kaitkan, jangan hubungkan, jangan gantungkan kepada selain Allah supaya tidak tercemar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.